Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi sahabat Bunda Lista dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini Bunda Lista kembali ingin menyapa sahabat-sahabat Bunda Lista. Apa kabar ibu-ibuku, ibu-ibu hebat? Kali ini kembali Bunda Lista ingin sharing, ingin berbagi kisah, ingin berbagi cerita tentang pengalaman pribadi Bunda Lista mengasuh seorang anak autisme dan ADHD. Nah, ini Bunda menceritakan kisah Bunda pribadi ya, bercerita tentang Bang Noval putra Bunda. Sekarang bukan anak lagi karena dia sudah dewasa, sudah berusia 31 tahun ya. Nah, kita flashback ke belakang. Awal mula Bang Nova didiagnosa ASD itu usia 5 tahun ya, diperiksa oleh dokter rehabilitasi medis, lalu disarankan oleh dokter tersebut untuk dibawa ke psikolog anak dan psikiater anak. Waktu itu Bunda tinggal di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Lalu disarankan untuk ke Bandung atau ke Jakarta katanya ya, memeriksakan kembali Bang Noval. Kenapa sih Bunda Lisa awal mulanya Bunda Lisa membawa Bang Noval ke dokter rehabilitasi medis awalnya ya, karena di tempat tinggal Bunda Lisa itu tidak ada psikolog anak atau psikiater anak. Awalnya Bunda melihat di usia Bang Nopal yang sudah 5 tahun, Bang Nopal itu bicara vokalnya itu belum jelas ya. Kalau kata orang Sunda itu, orang Bandung dibilangnya cadel begitu ya. Vokal A, I, U, E, O-nya itu masih belum bulat lah istilahnya ya. Nah, makanya diperiksa atas saran dari kakaknya Bunda ya, uaknya Bang Noval. Diperiksa, lalu disarankan ke psikolog anak di Bandung. Setelah kami konsul ke psikolog anak, didiagnosa bahwa Bang Noval ini ada ADHD katanya ya, selain hiperaktif. Dirujuklah ke psikiater anak, dikasih obat. Yang terjadi, yang tadinya hiperaktif menjadi diam, murung ya, sehingga Bunda dan ayahnya Bang Noval tidak meneruskan pemberian racikan obat dari psikiater. Nah, seiring waktu berjalan, Bang Nopal bisa tamat TK, walaupun berpindah-pindah ya TK-nya, mencari yang nyaman buat dia. SD pun begitu, berpindah-pindah. SMP pun sama, berpindah-pindah. Sampai akhirnya Bang Nopal ini menemukan sekolah yang cocok dengan karakteristik ASD dia itu di homeschooling yang ada di Bandung. Tamat SMP dan SMA-nya di homeschooling ya. Kenapa merasa nyaman? Homeschooling itu sekolahnya seminggu itu hanya 2 kali. Ya, seminggu hanya 2 kali, dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, satu kelasnya cuma 5 orang, tidak memakai seragam layaknya sekolah umum begitu ya, atau sekolah swasta. Nah, disitulah Bang Nova menemukan kenyamanan dengan konsep belajar homeschooling. Sampai dia tamat SMA, menjelang dia kuliah, Bunda assessment lagi Bang Nova ke psikolog, ya. Apakah Bang Nopal ini bisa untuk kuliah di kampus umum begitu? Nah, waktu itu Bang Nopal keterima di Gunadarma Depok. Pilihan satunya adalah psikolog, pilihan 2 bahasa Inggris. Namun apa yang terjadi ibu-ibu ya, hanya 1 hari saja Bang Nopal mampu kuliah. Kenapa? Karena memang waktu itu Bunda tidak bilang ke pihak kampus bahwa Bang Nopal ini adalah individu autisme atau ASD. Bunda sengaja tidak bercerita dulu karena ingin melihat sejauh mana Bang Nopal bisa kuliah di umum. Ternyata hari pertama itu dikumpulkan seluruh mahasiswa baru, ada sekitar 400 orang. Nah, disitulah terjadi tantrum, tidak mau melihat orang banyak, akhirnya tidak mau masuk kuliah lagi. Sedih sih ya, sampai ya sedih banget begitu ya. Akhirnya Bunda ya bilang kepada pihak kampus mengundurkan diri karena kondisi Bang Nopal yang ASD.
Lalu Bunda mencari lagi kampus yang cocok untuk Bang Nova, ternyata ada di UT, Universitas Terbuka ya. Disitulah dia merasa nyaman karena Bang Nova tidak harus bertemu dengan teman-temannya ke kampus, tapi lebih kepada belajar online begitu ya, dengan sistem textbook begitu ya. Nah, alhamdulillah S1 lulus ya. Lalu di tahun 2023 Bang Nova mendapatkan beasiswa dari LPDP, beasiswa khusus untuk disabilitas, masuk ke salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Bandung, melanjutkan S2 ya. Nah, di semester 2 Bang Nova mengalami depresi karena mungkin penyesuaian mungkin ya. Namun alhamdulillah bisa lanjut lagi kuliah sampai pada akhirnya tanggal 31 Januari 2026 Bang Nova lulus di wisuda bulan Mei tanggal 10 Mei 2026. Ibu-ibu, sahabat yang Bunda Lista cintai, Bunda Lista hormati, ibu-ibu yang hebat, memang tidak mudah ya pendampingan Bunda terhadap Bang Nova, menemani Bang Nova kuliah di S2 yang ada di Universitas Negeri di Bandung. Banyak kerikil-kerikil yang harus Bunda lalui. Bang Nova juga masih suka tantrum ya. Artinya kalau udara panas ya, terus melihat di kelas itu agak sedikit ribut dari teman-temannya begitu. Itu biasanya untuk penahan ketidaknyamanan itu Bang Nova suka bulak-balik gitu ya ke kamar, ke toilet bulak-balik. Nah, jadi Bunda Lisa itu diperintahkan oleh LPDP sebagai pendamping Bang Nova, sehingga kalau Bang Nova kuliah itu Bunda Lisa masuk ke kelasnya Bang Nova mendampingi layaknya sebagai sekretaris begitu ya, harus menulis. Nah, disitulah luar biasanya ibu-ibu ya, pendampingan kita, terutama seorang ibu hebat ya. Dia benar-benar harus sabar ya, harus banyak belajar untuk mendampingi anak ASD ini. Karena apa? Kalau Bang Nova tuh suka banyak bertanya kepada Bunda, Bunda ini bagaimana, itu bagaimana. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, itu dia akan emosi gitu ya. Kalau udah emosi larinya ke tantrum. Bang Nova ini kalau tantrum karakternya yang suka melempar barang apa yang di dekat dia. Kenapa bisa tantrum? Biasanya karena suka tersinggung atau ada keinginan yang tidak terpenuhi oleh kami orang tuanya, atau ribut dengan adiknya karena Bang Nova punya 3 adik ya, atau udara panas pun bisa mencetus ya. Nah, disinilah peran kita sebagai ibu, harus terus belajar memahami ya bagaimana pola asuh yang tepat dan benar ya, agar anak kita ini bisa nyaman begitu ya, bisa fokus dalam belajar ya. Memang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah ya bagi ibu-ibu yang dititipin anak ASD. Air mata pasti banyak keluar ya, energi kesabaran sangat terkuras. Alhamdulillah ya. Bunda Lisa kalau cerita begitu suka pengen nangis ya. Alhamdulillah di tahun 2006 ini setelah Bang Nova lulus S2, Bunda Lista diberitahu oleh seorang teman ya di Jakarta. Dia memberitahu, Bunda coba Bang Nova diberi suplemen food atau nutrisi yang dari herbal. Karena di perusahaan yang mengeluarkan suplemen ini juga kita bisa ikut ada dokternya yang bisa kita tanya ya, kenapa sih anak ASD butuh nutrisi, butuh suplemen. Ini untuk perbaikan pencernaan ususnya begitu ya. Nah, Bunda pertama kali ikut ya, di situ Bunda banyak bertanya kenapa anak autis ya seperti anak Bunda lah ya, seperti Bang Nova
harus diberi suplemen food atau nutrisi yang dari herbal. Luar biasa dokter di PT Ionaya ini memberikan penjelasan yang secara medis alurnya begitu ya. Jangankan anak ASD, sebetulnya kita sendiri juga perlu ya asupan suplemen food yang antioksidannya tinggi yang bisa menangkal radikal bebas, karena sehari-hari tubuh kita itu pasti berpacu dengan racun, baik itu polusi udara, racun dari makanan ya, berbagai macam lah radikal yang bebas itu eh, sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Nah, setelah Bunda mengikuti Zoom, Bunda memutuskan memberikan nutrisi atau suplemen. Mungkin ibu-ibu penasaran ya, apa itu suplemennya? Nah, ini dia. Ini dia ibu-ibu suplemen food nutrisi herbal yang Bunda Lista berikan untuk Bang Nopal ya. Satu box ya. Ini satu saset ya. Nah, satu box Pitera ini isinya ada 30 saset. Jadi Bang Nopal diberi 2 begitu bangun tidur dan mau tidur malam ya. Nah, Bang Nopal ini sudah hampir habis 4 box. Ada pertanyaan yang Bunda lontarkan kepada dokter di PT Ionaya ini yang menjelaskan kenapa anak ASD perlu diberi Pitera. Bunda bertanya, apakah ini nanti akan menjadi sebuah ketergantungan harus diberi nutrisi? Ya, dokternya bilang bahwa pemberian nutrisi kepada anak ASD ini atau pemberian suplemen food kepada anak ASD ini bukan sebuah ketergantungan, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Ya, memang Bunda amati Bang Nopal minum ini sempat terjadi detok atau healing krisis itu ya katanya begitu. Itu selama 2 minggu emosinya betul-betul meledak-ledak. Akhirnya Bunda konsul lagi lewat chat dengan dokter yang ada di PT Ionaya ini. Dokternya bilang jangan kaget, itu sedang terjadi detok ya, penyesuaian antara Pitera dengan tubuh Bang Nopal begitu. Nah, sekarang di box yang keempat Bunda memperhatikan adanya kontrol emosi ya, adanya kontrol emosi pada Bang Nopal. Jadi ini kita bicara after before saja ya ibu-ibu ya. Sebelum Bang Nopal minum Pitera, Bang Nopal ini kalau tantrum tuh meledak-ledak ya, lalu fokus belajarnya sangat tidak bagus, tidurnya kurang nyenyak, setiap hari harus makan obat lambung begitu ya. Nah, setelah minum Pitera, ada kontrol emosi, lalu makan juga tidak terlalu rakus ya, lalu fokus belajarnya lebih bagus, dan sekarang Bang Nopal tidak makan obat lambung lagi, diganti dengan ini saja ya. Nah, tentu pemberian Pitera ini tidak akan sama ya di masing-masing individu autis. Kalau ibu-ibu ingin bertanya soal Pitera, boleh nanti dijapri saja ke Bunda Lista. Tentu karena Bunda Lista bukan ahlinya, Bunda Lista akan menyarankan silahkan ikut Zoom dulu dengan dokter yang ada di PT Ionaya ini ya. Nah, balik cerita soal perkembangan bagaimana hasil dari Bang Nopal setelah minum Pitera. Beberapa hari yang lalu Bang Nopal tuh sempat teriak-teriak karena udara panas ya, nggak kuat. AC juga sudah tidak mempan lagi dinginnya. Dia teriak, dia hampir mukul kepalanya sendiri. Tapi seperti ada ada rem begitu ya. Dia nggak jadi cuman begini aja. Nah itu Bunda bertanya, ya Tuhan apakah ini efek dari Pitera begitu ya. Nah terus biasanya kalau barang milik Bang Nopal itu rusak atau tersenggol oleh Bunda, itu bisa tantrum ya. Tantrumnya tuh kadang bisa ya nendang pintu lah yang paling sering, melempar gelas lah ya, atau mukul jendela. Nah, kemarin itu Bunda Lista memang lupa ya.
melanggar peraturan yang ditentukan oleh Bang Nopal. Bang Nopal ini tidak suka bajunya yang dicuci ini dijemurnya langsung di atas matahari, di bawah matahari. Dia ingin dijemurnya itu di tempat yang cukup kena angin saja. Nah, dia tahu. Dia bilang, "Bunda, kenapa ini baju kaos abang dijemur di bawah matahari? Abang nggak suka. Kan sudah dibilangin," katanya ya. Abang nggak suka dijemur langsung di bawah sinar matahari. Ya, maafkan ya bang ya, Bunda lupa. Biasanya itu kalau barang dia, ya maaf ya, dibuat tidak nyaman oleh Bunda, waduh, itu marahnya bisa meledak begitu tantrumnya ya. Nah kemarin tuh tidak, dia cuman bilang, "Ya sudah nggak apa-apa." Alhamdulillah Bunda bilang begitu ya. Terus apalagi, oh iya makannya sekarang sudah mulai berkurang, tidak terlalu banyak Dah, gitu ya. segitu dulu. Ya, baik. 16 menit. Sahabat Bunda Lisa dimanapun berada, sebenarnya Bunda Lisa ingin sekali panjang lebar bercerita lagi ya. Mungkin di episode berikutnya, jika ada yang ingin bertanya tentang suplemen Putritera ini untuk anak ASD, silakan dijapri ke nomor WA Bunda. Maaf ya, nomor HP. Nomor HP Bunda yang ada di Di atas tuh, di atas pas ya. video udah kelihatan. Ya, nah ini yang jadi sutradaranya Bang Nopal. Demikian ibu-ibu hebat, jumpa lagi kita di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah menjadi ibu hebat untuk anak-anak spesial kita. Terima kasih.